Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ketemu lagi dengan Ustadz Hafiz, teman-teman kelas 6 SDT Al-Uswa. Hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran PJOK. Sudah hampir satu semester kita melakukan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan semuanya cepat berlalu dan mudah-mudahan kita secepatnya bisa bertemu kembali dalam pembelajaran di sekolah. Dan Ustadz doakan kalian semoga selalu sehat dan bahagia. Karena dengan kita berbahagia, maka imun kita akan tinggi. Imun kita akan kuat sehingga dapat melindungi tubuh kita dari virus dan segala penyakit. Oke teman-teman semua, hari ini Ustadz akan membahas tentang pembelajaran 5 yang bertema kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran secara sederhana. Nah, pada bab ini tujuan pembelajaran yang mungkin harus kalian ketahui, yang pertama adalah memahami dan menjelaskan latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani secara sederhana. Ya, nanti kita akan sedikit membahas tentang latihan kebugaran jasmani dan cara mengukur jasmani kita, raga kita ini bugar atau tidak sih. Oke. Yang kedua adalah mempraktikkan latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani secara sederhana. Oke, kita lanjut saja teman-teman semua. Yang pertama adalah latihan fisik dan faktor-faktor yang harus diperhatikan. Ya. Kebugaran jasmani merupakan hal yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh kita merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita harus merawatnya agar kondisi kita tetap bugar sehingga dapat digunakan untuk melakukan segala aktivitas positif. Belajar, ibadah. Ya, tentu pastinya kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke teman-teman semua, untuk menjaga kebugaran sebaiknya kita melakukan latihan fisik sesuai program yang telah kita buat. Nah, kebugaran jasmani dapat diwujudkan dengan melakukan beberapa bentuk program sederhana latihan fisik. Nah, berarti kita akan mengenal program latihan fisik nih teman-teman. Apa sih program latihan fisik? Nah, program latihan fisik adalah suatu rencana yang sengaja disusun untuk melakukan serangkaian aktivitas jasmani atau latihan fisik. Jadi kita harus sudah menyusun nih bagaimana kita setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, bahkan mungkin setiap tahun rencana apa saja yang harus kita lakukan untuk melakukan latihan fisik, ya. Nah, bentuk latihan fisik itu sendiri sebagai sarana pemeliharaan kebugaran jasmani antara lain adalah latihan senam kebugaran jasmani atau SKJ, latihan aerobik, modifikasi program latihan fisik secara sederhana. Nah, ada beberapa hal yang mesti kamu perhatikan sebelum melakukan latihan fisik guna menjaga kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Bobot latihan fisik harus memperhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah intensitas atau ketekunan. Latihan dasar, bagaimana kita bisa sungguh-sungguh untuk melakukan latihan-latihan fisik yang sudah kita rencanakan. Kemudian waktu lama berlatih latihan fisik, ya. Kira-kira latihan fisiknya butuh berapa lama yang harus kita kerjakan. Dan yang terakhir adalah frekuensi latihan. Nah, untuk mengetahui frekuensinya dalam seminggu atau sepekan atau dalam sebulan, nanti kita akan bahas. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang pertama adalah intensitas latihan dasar. Intensitas latihan untuk kebugaran dan kesehatan jasmani sebaiknya 70% sampai dengan 80% dari denyut nadi maksimal atau yang akan kita singkat dengan D-in-M. Rumus menghitung D-in-M, DNM ya, kayak orang Inggris aja nih Ustaz. Itu adalah sama dengan 220 dikurangi usia.
Jadi kalau kita ingin melihat denyut nadi minimumnya berapa dan denyut nadi maksimalnya berapa. Nah, contoh kita minimumnya ambil 70% ya. Berarti 70% dikali 220 dikurang 12 sama dengan 146 denyut nadi per menit. Nah, ini intensitas kegiatan kita yang minimal kita lakukan. Soalnya kalau kita di bawah 146 denyut nadi per menit itu sama aja seperti kegiatan biasa, bukan olahraga. Oke. Nah, tapi ingat ada maksimal juga nih teman-teman, yaitu 80%. Berarti kalau 80% itu dikali 220 dikurangi 12 itu misalkan usianya ya sama dengan 166 denyut nadi per menit. Nah, kalau bisa ketika berolahraga jangan melebihi 166 denyut nadi per menit, karena mungkin itu cukup berbahaya untuk kebugaran tubuh kita. Bukannya malah bugar, malah nanti akan menjadi melemaskan tubuh kita. Oke teman-teman, cara menghitung jumlah denyut nadi per menit adalah menempelkan 2 jari ke pergelangan tangan. Kita bisa melihat ilustrasi gambar yang Ustadz berikan. Oke, yang pertama adalah dalam latihan fisik intensitas ketekunan. Lanjut. Yang kedua, lama latihan fisik. Nah, lama latihan fisik yang baik dan tidak membahayakan berarti ada ya olahraga yang membahayakan. Ya, baik itu dalam gerakan olahraganya ataupun tubuhnya yang memang tidak sanggup untuk berolahraga. Jadi membahayakan diri sendiri. Nah, itu dilakukan hingga mencapai batas zona latihan. Jadi olahraga yang enjoy, olahraga yang sehat itu adalah mencapai batas zona latihan atau training zone dan mempertahankan zona latihan selama 15 sampai 25 menit. Nah, contoh misalkan dalam kegiatan kita berolahraga, yang pertama adalah pemanasan. Nah, pemanasan ini dilakukan memang untuk sebelum setiap aktivitas olahraga. Jadi tidak ada yang olahraga langsung dimainkan tanpa adanya pemanasan, karena itu mungkin tubuh akan menjadi kaget ya. Kalau pemanasan berarti kan tubuh sudah mulai panas nih, sudah mulai bisa beraktivitas yang lebih, sehingga nanti ketika kita aktivitas intinya atau aktivitas olahraganya tubuh tidak kaget lagi teman-teman. Oke. Pemanasannya 5 menit ya. Di sini tujuannya adalah menaikkan denyut nadi perlahan-lahan sampai mendekati training zone ya. Jadi ketika sudah batas zona latihan, tubuh kita sudah mulai panas, aliran darah sudah mulai terasa, maka baru kita melakukan aktivitas atau latihan fisik selama 15 sampai 25 menit. Nah, setelah selesai kita melakukan pendinginan. Nah, pendinginan ini dilakukan selama 5 menit. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang ketiga adalah frekuensi latihan fisik. Nah, frekuensi latihan fisik sangat berhubungan erat dengan intensitas dan lamanya latihan fisik. Frekuensi latihan fisik dapat dilakukan sebanyak 2 sampai 3 kali per minggu ya. Jangan banyak-banyak, jangan setiap hari seminggu, 30 hari sebulan, sampai setahun. Wah, kesian itu nanti tubuhnya. Jadi cukup 2 kali seminggu, misalkan di hari Sabtu Minggu, atau misalkan biar ada jedanya di hari Senin ya, ini ya di hari Rabu mungkin ya, Rabu sore kita berolahraga, nanti berolahraga lagi di Sabtu pagi atau di Minggu pagi. Oke teman-teman semua, di sini ada bagan yang saya bisa tampilkan. Dengan pemanasan tubuh akan siap untuk memasuki tahap aktivitas inti atau mendekati zona latihan. Ya, jadi dengan pemanasan tubuh akan siap. Kemudian aktivitas atau latihan untuk mencapai program latihan fisik yang dibuat. Nah, jadi kita harus buat nih schedule-nya apa aja nanti. Kemudian yang terakhir, pendinginan bertujuan untuk menegakkan otot dan menormalkan suhu tubuh. Jadi setelah tubuhnya panas, setelah aliran darahnya cepat, kemudian didinginin biar aliran darahnya normal, suhu tubuhnya normal, dan otot-otot sendi-sendinya tidak tegang
ya. Oke. Yang kedua adalah program sederhana latihan fisik. Satu, program latihan fisik atau latihan kekuatan dengan bermain sirkuit dan latihan interval. Mengapa sih Ustadz latihan kekuatan diperlukan oleh tubuh kita? Bentuk-bentuk dasar latihan kekuatan sangat beragam, ya. Hal itu tergantung otot mana yang akan kamu latih. Kali ini kamu akan melakukan gerak dasar latihan kekuatan otot lengan, ya. Itu berada di gerakan push up, dan otot dada, perut, punggung, dan kaki dalam bentuk sirkuit. Nah, latihan dasar kekuatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Adapun cara sederhana untuk melatih otot tersebut ini Ustaz sampaikan. Yang pertama adalah back up. Ya, gerakannya seperti itu ya, teman-teman. Itu dilakukan sebanyak 10 kali. Kemudian push up. Nah, ini push up belum Ustaz tentukan ya. Itu dilakukan sebanyak 8 kali. Dan sit up 10 kali serta lompat tali 15 kali. Oke. Nah, selanjutnya latihan interval. Ya, latihan interval adalah latihan yang diselingi dengan waktu istirahat. Misalkan hari Selasa lah kamu latihan, hari Rabu istirahat. Mungkin masuk latihan lagi itu di hari Sabtu atau Minggu. Jadi ada jeda untuk beristirahat. Oke, teman-teman. Nah, lama latihan itu perlu diperhatikan juga, ya. Jadi adapun unsur yang harus kamu penuhi dalam menyusun latihan interval adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lama latihannya, beban latihan, latihan pengulangan, waktu istirahat, dan program fisik dengan melakukan jogging. Oke, kita lanjut semuanya. Yang pertama adalah program latihan fisik dengan melakukan jogging, ya, atau melatih daya tahan tubuh, endurance. Jogging dapat meningkatkan kerja paru, jantung, membakar lemak, saluran pernapasan menjadi lancar, peredaran darah lancar, membuat badan tetap bugar. Jogginglah sekitar dengan jarak 1000 meter, ya, atau 1 kilometer dengan waktu tertentu sampai finish tanpa beristirahat. Jadi start, selesai, finish, baru beristirahat. Jangan di tengah-tengah istirahat, nanti tidak jadi jogging, malah jadinya jajan. Oke, teman-teman. Yang ketiga dan yang terakhir adalah pengukuran tingkat kebugaran jasmani secara sederhana. Nah, cara menghitung denyut jantung. Yang pertama adalah peganglah pergelangan tanganmu tepat pada urat nadi tanganmu. Hitung denyut nadimu selama 15 menit. Ingat-ingat jumlah hitungan denyut nadimu tadi berapa, ya. 220 dikurang usia kamu. Setelah itu, lakukanlah lari jogging menempuh jarak 800 sampai 1000 meter. Jangan jauh-jauh, nanti kakinya jadi capek, jadi pegel-pegel. Ya, mulai dari jarak 100 meter, 500 meter, 800 meter, sampai 1000 meter. Baru nanti setelah itu, setelah sudah terbiasa, kalian boleh melakukan lari maraton misalkan, ya, yang jaraknya 5000 sampai 10000 meter. Nah, yang terakhir, lakukan lari jogging dari start sampai finish tanpa istirahat, dan hitunglah denyut nadimu seperti di atas. Setelah itu bandingkan denyut nadimu sebelum dan sesudah jogging. Kira-kira lebih cepat mana nadimu, sebelum atau sesudah? Kalau Ustadz jawabannya pasti sesudah. Kalau kamu menjawabnya sebelum, berarti ada yang salah di diri kamu. Kenapa? Karena sebelum berolahraga denyut nadinya kencang, setelah berolahraga denyut nadinya malah pelan. Oke, teman-teman semua, demikianlah pembelajaran yang bisa saya sampaikan di bab kelima ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelancaran, kesuksesan, dan selalu dijaga dari segala mara macam bahaya. Oke, teman-teman semua, setelah menonton video ini jangan lupa melakukan mengerjakan tugasnya. Dari Ustaz cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.